Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Islam Pari Lubuk Linggau yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Arrijal Parisi, guru SMP Negeri 3 Lintang Kanan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Islam Pari Lubuk Linggau dengan nomor induk mahasiswa 4012300001. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kelas 8 dengan pokok materi membaca berita. Terima kasih. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana anakku, semangat hari ini? Semangat. Siap belajar? Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sekretaris boleh Pak tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir tanpa terkecuali, Pak. Semuanya hadir tanpa kecuali. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Pak Dewan Wanita. Anak-anak sekalian, pertemuan belakang kita sudah membahas masalah tentang berita. Sekarang untuk mengingat kembali, coba Pak beri beberapa pertanyaan. Siapa yang tahu apa itu arti berita? Coba tunjuk tangan. Ayo coba, Aura. Teks berita adalah naskah yang menyampaikan informasi yang faktual dan aktual. Betul, tepuk tangan. Sekarang sebutkan unsur-unsur berita. Tunjuk. Coba. Ya, Jessica. Unsur-unsurnya adalah adik simbah, apa, mengapa, bagaimana. Betul. Oke, adik simbah. Sekarang kalau unsur-unsur dalam bahasa Inggris, siapa yang bisa? Ya, coba Pita. Oke, sekarang siapa yang tahu tentang ciri-ciri berita yang baik? Ya, amin. Faktual, unik dan menarik. Ada yang menambahkan? Ayo, Irma. Berpengaruh, kronologis, objektivitas, bahasa sederhana, ejaan, EYD. Oh, ejaan ini artinya edisi yang disebut sempurnakan. Baik, tepuk tangan anak-anak sekalian. Setelah kita membahas berita, sudah menentukan berita yang baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang membaca naskah berita. Agar siswa bisa membaca naskah berita sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, ataupun langkah-langkahnya nanti kita akan beri materi, nanti beri penjelasan, kemudian nanti kita akan diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik atau siswa mampu membaca naskah berita sesuai dengan metode yang disyaratkan dengan baik dan benar. Kemudian juga untuk anak-anakku sekalian, agar apa yang akan kita dapat saat setelah baca berita. Jadi harapan Pak agar anak-anak nanti bisa menjadi pembawa berita yang baik, bisa menjadi pembawa berita televisi yang baik, bahkan bisa menjadi sumber berita yang baik. Paham? Oke. Sebelum
Sebelum kita mulai pembelajaran, akan kita saksikan terlebih dahulu beberapa video persembahan hari ini. Boleh disaksikan, kita akan dengarkan bersama-sama. Berjumpa kembali dengan saya Alia Putri Siza dalam beta berita terbaru dari TV Keren. Pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022, saya akan menyampaikan informasi aktual dan terpercaya. Pemirsa, SMP 42 Bandung telah mengadakan peningkatan kompetisi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar terus dilakukan melalui pelatihan. Demi meningkatkan kompetisi pendidik dan tenaga kependidikan, Satuan Pendidikan mengadakan IHT, In-House Training. Salah satunya SMP 42 Bandung mengadakan IHT bagi guru dan PTK, Rabu 10 Agustus 2022. Kadisdik Hikmat Ginanjar membuka sekaligus menyampaikan cara mengimplementasikan kurikulum tersebut. Merdeka Belajar diharapkan anak-anak Indonesia dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan gotong royong, berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkembang sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di berita hari ini. Saya Alia Putri Siza, mewakili seluruh kerabat kerja Beta di TV Keren, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sebelah Ibu hadir menghadapan Anda tanggal 5 Agustus 2020 yang akan menyajikan berita yang terhangat dan terpercaya. Saya Muhammad Zaki Effendi. Mari kita simak berita pertama. Terbakarnya peternakan burung puyuh yang disebabkan oleh pemiliknya yang mengalami stres. Api berhasil dipadamkan setelah menggunakan 12 mobil pemadam kebakaran. Api menyebar dengan cepat ke rumah penduduk sekitar. Akibatnya, 3 rumah penduduk sekitar hangus terbakar. Pemilik peternakan burung puyuh diamankan aparat polisi Lebak Banten. Setelah diinterogasi, pemilik burung puyuh diduga stres akibat ditolak kerja. Lalu pemilik membakar peternakannya sendiri. Warga sekitar sudah mencoba menenangkannya, tapi sang pemilik masih saja memberontak. Akibatnya 3 rumah dan 1 peternakan terbakar. Baik anak-anakku, setelah kita menyaksikan video bersama tadi, contoh dari beberapa orang siswa membacakan berita, maka kita akan perjelas lagi dengan materi yang akan segera Pak jelaskan. Pertama itu membaca berita. Membaca berita adalah suatu kegiatan menyampaikan informasi kepada pemirsa atau orang lain. Jadi apapun itu, saat kita menyampaikan berita kepada orang lain disebut membaca berita. Kemudian setelah membaca berita, hal yang harus kita siapkan adalah jika sudah ada naskahnya, 3 hal yang harus diperhatikan sebelum membaca naskah berita. 1, riset. Riset adalah kegiatan mencari hal yang baru, mencari hal yang baru. Setelah kita menemukan hal-hal yang baru, kedua langkah berikutnya itu analisa, yaitu memeriksa atau menyelidiki satu berita. Jadi berita yang tadi yang sudah kita ambil, naskah yang sudah kita siapkan, kita riset terlebih dahulu, kita analisa, dan terakhir setelah kita baca secara mendetail atau secara rinci, maka akan kita segera dapat poin ketiga itu penguasaan materi. Jadi setelah Pak ulang lagi, setelah kita membaca naskah berita tadi harus ada kita riset, harus analisa, dan kemudian kita kuasai materinya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca berita. Jadi setelah kita ada naskah berita, kita riset, analis, dan kemudian kuasai materi, maka kita akan persiapkan apa saja syarat yang akan kita siapkan untuk membaca naskah berita. Yang pertama adalah artikulasi. Apa anakku? Artikulasi. Artinya pengucapan atau gerakan bibir yang diharapkan dapat dipahami oleh orang lain. Jadi, artikulasi dalam bentuk mulut atau saat kita menyampaikan kata-kata yang keluar dari pita suara kita. Baik itu mungkin huruf konsonan atau huruf vokal. Antara makan dan meken itu lain. Karena pendengarannya, artikulasinya kurang bagus. A, E, I, O, U atau huruf vokal itu harus
harus bagus. Setelah artikulasi, keduanya yaitu ekspresi. Ekspresi adalah pandangan atau raut wajah seseorang dalam meyakinkan hal yang disampaikannya. Artinya, saat membacakan berita, seluruh badan atau muka kita itu harus selaras, harus menyeimbangkan antara berita yang kita baca dengan ekspresi agar penonton atau pendengar berita kita itu lebih yakin dengan berita yang kita sampaikan atau kita bacakan. Kemudian yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi tinggi rendahnya suatu nada. Tidak mungkin kita membaca berita dengan tinggi terus atau rendah terus. Artinya ada irama, ada turun, ada naik, ada sedang dan seterusnya. Yang keempat anak-anakku adalah gestur tubuh. Gestur tubuh adalah komunikasi pesan verbal. Kalau kita misalkan ada yang di yang di bawah berita ada gerakan kalau untuk orang-orang tertentu itu non-verbal, bahasa non-verbal artinya dengan gerakan tubuh, bukan dengan bahasa yang disampaikan. Artinya kalau bisa kita menyampaikan itu gestur tubuhnya kita menunjukkan apa yang telah kita bacakan. Dan yang terakhir adalah volume suara. Volume suara adalah tinggi rendahnya kalimat saat kita bersuara atau membaca atau mengeluarkan suara. Jadi berapa hal yang harus perhatikan saat membaca berita tadi? Ada 5. Artikulasi, ekspresi, kemudian intonasi, gestur tubuh, dan volume suara. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu naskah berita, sudah kita riset, analis, kemudian sudah kita dalami, sudah kita kuasai, sudah kita siapkan intonasi, artikulasi, ekspresi, gestur tubuh dan lain sebagainya, baru kita menyampaikan hal yang berikut, metode dalam membaca naskah berita. 1. Metode manuskrip. Artinya pembaca memang membaca secara keseluruhan. Jadi nanti ada naskah berita, penyiar atau pembawa langsung membacakan dari awal sampai akhir. Itu namanya metode manuskrip, hanya membaca saja. Kedua adalah metode extemporan. Artinya metode pembawa berita hanya menyiapkan catatan-catatan kecil saja, kemudian dikembangkan langsung saat membacakan berita. Misal, kita nanti Anda seluruh di reporter untuk menjelaskan atau menceritakan suatu permasalahan. Anda cuma menyiapkan beberapa hal yang poin-poinnya saja. Saat membacakan berita di lapangan, langsung Anda kembangkan dari poin-poin yang sudah disiapkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah metode impromptu. Artinya serta-merta. Pembawa berita tidak menyiapkan apa-apa, langsung saja menyiapkan saat kejadian tersebut. Jadi anak-anakku, dari 3 metode itu nanti kita bisa praktekkan, mau manuskrip, extemporan ataupun impromptu. Sudah jelas? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Nah, kalau yang belum jelas boleh ditanyakan. Ya, Jessica. Apa itu pemirsa? Apa itu pemirsa? Pemirsa itu, ayo siapa yang bisa jawab? Pemirsa, ayo. Pendengar atau yang melihat. Pendengar atau melihat hal yang kita tampilkan. Betul, tepuk tangan Elma. Berikutnya, ada yang mau tanyakan lagi? Boleh Elma? Apa tujuan utama membaca berita? Apa tujuan utama membacakan berita? Yuk anak-anakku, saya bisa menjawab pertanyaan dari Elma tadi? Oke, jadi secara gamblang Jessica menjelaskan tujuan itu agar pemirsa atau penonton lebih paham, lebih maksud atau lebih mengerti apa yang disampaikan oleh pembawa berita. Baik anak-anakku sekalian, materi sudah kita siapkan untuk kegiatan berikutnya. Pak bagi kelompok, nanti Pak bagikan beberapa naskah berita dan Anda siap presentasi ke depan. Boleh, silakan satu-satu. Ini kelompok 2, ini naskah kelompok 3, dan nanti kelompok 4. Boleh didiskusikan terlebih dahulu dan silakan tentukan siapa saja yang membacakan beritanya nanti. Silakan ya, silakan tentukan siapa yang bisa dibuka. Oke. Ya.
menjadi metodenya. Apa saja yang akan memeriksa. Baik, aku selesai. Kita berdiri sebentar dulu. Kita stretching terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ekspresi kita langsung. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Ada suaranya. 1, 2, 3. Mari bergembira. Oke, tepuk semangat. Oke, nanti silakan duduk. Kita akan presentasikan sekarang dengan peserta pertama yaitu kelompok Wilsi Indriani. Selamat pagi pemirsa, tepat jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda guna memberikan informasi terbaru dan teraktual. Bersama saya Wilsi Indriani dan rekan saya Amelia dalam beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berita ekonomi, keamanan, olahraga dan berita-berita terbaru lainnya. Dalam dunia, dalam berita. Pemirsa, berita pertama akan hadir reporter kami yang langsung melaporkan suasana terkini dari jalur Gaza. Bagaimana Aura, apakah Anda sudah berada di lokasi kejadian? Ya, saya sudah berada di lokasi kejadian. Baik, silakan melaporkan berita Anda. Pemirsa, konflik antara Palestina dan Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan oleh serangan Hamas terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan diperkirakan untuk membalas berbagai tekanan dan serangan dari Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun hingga saat ini. Korban konflik Palestina dan Israel dikabarkan telah mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka dari kedua belah pihak. Demikian laporan dari jalur Gaza, saya Aura Hairunisa mohon undur diri. Kami kembali ke studio. Pemirsa, berita selanjutnya dari dunia kesenian mengenai pengukuhan lembaga-lembaga adat Kabupaten Paklawang oleh reporter kami Zalpa. Bagaimana Zalpa, apakah sudah berada di tempat? Ya, saya sudah berada di gedung serbaguna pemerintah Kabupaten Paklawang. Bupati Kabupaten Paklawang, Komci Muhammad, dan pengurus lembaga periode pengukuhan lembaga adat periode 2023 hingga 2026 dan lembaga adat desa periode 2023 hingga 2028. Kedua acara ini dilaksanakan di gedung serbaguna pemerintah Kabupaten Paklawang pada tanggal 13 Januari 2023. Selain dua acara ini sebagai inti acara dan inti gelaran juga menghadirkan berbagai macam kesenian asli Kabupaten Paklawang seperti zikir, ibon, dan gitar tua. Dari gedung serbaguna pemerintah Kabupaten Paklawang, saya Zalfa Sinagina melaporkan. Pemirsa, berita terakhir kali ini dari dunia olahraga yang akan disampaikan oleh reporter kami Arga. Pemirsa, dunia dalam berita. Informasi dari kami, dunia olahraga. Dapat kami beritahukan, skuad tim Garuda Muda akan berhadapan dengan skuad tim Vietnam dalam ajang sepak bola putra SEA Games 2023. Pertandingan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Desember 2023 di Rizal Memorial Studio pada waktu 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh dua televisi yaitu TVRI dan RCTI. Saya Margaret Paling Sudaya melaporkan. Salam olahraga. Pemirsa, informasi dari tadi sekaligus berita terakhir di perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Wilsi Indriani dan rekan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas
Mohon undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Tepuk tangan dulu, Nak. Baik, silakan yang mau menanggapi dari presentasi di teman-teman tadi, silakan. Di kelompok Will Sindiani, dari reporter olahraganya gestur tubuhnya kurang, dan reporter keseniannya gerak bibirnya seperti pengucapan. Ya, artikulasi. Berarti dari kelompok Wilsi ada tanggapan dari kelompok kita bahwa yang berita olahraga itu kurang gestur tubuh, kemudian yang berita kesenian itu kurang artikulasi. Baik, tepuk tangan anak-anak. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas penampilannya. Kita langsung ke kelompok 2, yaitu kelompok Mita Agusti. Silakan. Selamat pagi pemirsa. Tepat jam 11.00 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda guna memberikan informasi terbaru dan teraktual. Bersama saya Mita Agusti dan rekan saya Julian Tanisa dalam beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berita ekonomi, keamanan, olahraga, dan berita-berita terbaru lainnya dalam dunia dalam berita. Berita pertama akan hadir reporter kami yang langsung melaporkan suasana terkini dari dunia konflik peperangan yang masih hangat-hangatnya antara Palestina dan Israel. Kepada rekan kami Elma Tiana yang akan melaporkan langsung dari jalur Gaza, dipersilahkan. Ya, Mita dan Juliana, konflik antara Palestina dan Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan diperkirakan untuk membalas berbagai tekanan dan serangan dari Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun hingga saat ini. Korban konflik antara Palestina dan Israel dikabarkan telah mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka dari kedua belah pihak. Demikian laporan dari jalur Gaza. Saya Elma Tiana, mohon undur diri, kami kembali ke studio. Berita berikutnya yaitu berita terkini di Kabupaten Empalawang, Sumatera Selatan dari Gedung Serbaguna Empalawang. Berikut kepada rekan kami Tiara Anjani akan melaporkan langsung dari Gedung Serbaguna Empalawang. Ya Tiara, apakah Anda sudah berada di Gedung Serbaguna Empalawang? Ya, saya sudah berada di Gedung Pemerintah Kabupaten Empalawang. Bupati Kabupaten Empalawang Jonci Muhammad mengumumkan Dewan Pengurus Adat Desa periode 2023 hingga 2026 dan pengukuhan pengurus lembaga adat desa periode 2023 hingga 2028. Kedua acara ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Empalawang pada tanggal 13 Januari 2023. Selain acara pengukuhan pengurus tersebut sebagai inti gelaran, juga menghadirkan berbagai macam kesenian asli Kabupaten Empalawang seperti dikir, jidor, dan gitar tubuh. Dari Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Empalawang, saya Tiara Anjani melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, informasi dari kami dunia olahraga tadi sekaligus berita terakhir di perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Julianta Anissa dan rekan saya Mita Agusti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perjumpaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Sudah? Tidak ada? Baik, tepuk tangan anak-anakku sekalian. Ini dari kelompok Mita Agusti. Langsung kita kelompok 3. Silakan duduk anak sayang. Kelompok 3 itu kelompok Mawadah. Silakan. Selamat pagi pemirsa. Tepat jam 11.00 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda guna memberikan informasi terbaru dan teraktual bersama saya Adelia Predela Espina dan rekan saya Mawaddah Ramadan. Dalam beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berita ekonomi, keamanan, olahraga, dan berita terbaru lainnya dalam dunia dalam berita. Pemirsa, berita pertama akan hadir reporter kami yang langsung melaporkan suasana dari jalur Gaza. Bagaimana Jessica Dinanda? Apakah Anda sudah berada di tempat kejadian? Ya, saya sudah berada di tempat kejadian. Oh, baik, silakan melaporkan berita. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang berada di studio. Hari ini saya akan melaporkan betapa rumitnya situasi yang ada di jalur Gaza ini. Konflik antara Palestina dan Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir ini. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas
terhadap Israel yang terjadi di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan ini diperkirakan terjadi karena untuk membalas berbagai tekanan dari serangan yang terjadi dari Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Hingga saat ini, korban konflik antara Palestina dan Israel dikabarkan mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka dari kedua belah pihak. Saya Jessica melaporkan dari tempat kejadian. Pemirsa, berita berikutnya laporan kesenian yang akan disampaikan oleh Putri Tessa Aliani di Gedung Serbaguna Kabupaten Empak Lawang. Siap melaporkan. Bupati Empak Lawang Janji Muhammad mengukuhkan pengurus Dewan Pembina Adat Kabupaten Empak Lawang periode 2023 hingga 2026 dan pengukuhan lembaga adat desa periode 2023 hingga 2028. Kedua acara tersebut dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintahan Kabupaten Empak Lawang pada tanggal 13 Januari 2023. Selain acara pengukuhan, pengurus tersebut sebagai inti acara, inti gelaran juga menampilkan berbagai penampilan kesenian asli Kabupaten Empak Lawang seperti dikir, jidor, dan gitar tunggal. Dari Gedung Serbaguna Kabupaten Empak Lawang, saya Putri Tessa Aliani melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, informasi dari kami Dunia Olahraga tadi sekaligus berita terakhir di perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Mada Ramadan dan rekan saya Adelia Pradela Alvina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Baik anak-anak sekalian, balik dari penampilan dari kelompok Mawaddah tadi, beberapa ada pendapat dari teman-temannya dan juga dari Elma tadi katanya dari 5 syarat itu belum mencukupi semua. Terima kasih. Sudah siap? Nanti dibuka di WA kamu di grup kelas kita. Pak kasih dan silakan jawab, ya. Jangan sendiri-sendiri. Baik, yang sudah mengumpulkan namanya sudah ada di sini, ada beberapa orang. Ayo yang lain silakan menyusul. Baik, nanti selesai silakan. Terima kasih, HP-nya taruh kembali di atas meja. Kita explain kembali. 1, 2, 3. Dunia dalam berita, berita dalam dunia. Ada yang membangun, ada yang bikin bingung, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Sungguh asing dunia dalam berita. Tepuk semangat. Semangat. Sedangkan hal yang harus dilakukan sebelum membaca berita ada tiga hal. 1 nih, riset. 2, analisa. 3, pemahaman materi. Kemudian yaitu tentang 5 syarat yang harus dipunyai oleh pembawa atau pembaca berita. Yang pertama adalah artikulasi. Kedua, ekspresi. Ketiga, intonasi. Keempat, gestur tubuh. Dan kelima, volume suara. Sedangkan metode membaca naskah berita itu ada 3. 1, manuskrip, artinya langsung membaca. Kedua, ekstemporan, catatan-catatan kecil. Dan yang ketiga, impromptu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa membaca berita adalah hal yang tidak mudah. Kita siapkan dulu naskah berita, kita baca dulu, kita riset, kita analis, kita kuasai, baru kita menentukan hal-hal yang akan disiapkan dan metode yang akan kita gunakan. Anak-anak sekalian, untuk minggu depan, tugas untuk minggu depan yaitu silakan berita yang sudah Pak bagikan tadi, kamu baca-baca lagi karena kita akan ke pelajaran kita yaitu menyimak berita. Mau pantun? Mau. Negara jiran negara Malaysia.
Negara kita negara Indonesia. Kalau kamu nak bahagia dan sentosa, belajarlah bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Bapak tunggu beberapa tahun mendatang menjadi penyiar-penyiar top Indonesia. Nama kalian ada di stasiun-stasiun Indonesia. Silakan, terus memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran tentang materi membaca berita dengan baik. Saya Arlijal Farisi, mahasiswa PTG dalam jabatan Gelombang 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Selampari, Lubuk Linggau mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.